Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sistem pemeliharaan. Kali ini kita ada di pertemuan kedua dan akan mempelajari mengenai tools-tools statistik yang digunakan di sistem pemeliharaan. Oke, kita langsung mulai saja perkuliahannya. Terdapat beberapa terminologi juga terkait dengan pemodelan data kerusakan. Nah, mungkin kita langsung saja ke contoh pengaplikasiannya. Misalkan kita memiliki satu produk atau satu item, di mana sebuah produk tersebut itu telah rusak 10 kali. Lalu kita catat setiap kerusakannya itu kapan. Misalkan pada kerusakan pertama itu terjadi di waktu 340 jam pemakaian. Jadi ini mengindikasikan waktu atau jam pemakaian dari produk tersebut. Lalu kerusakan kedua itu terjadi di jam ke-570 dari total pemakaian. Nah, dan seterusnya hingga di kerusakan 10 itu ada di jam pemakaian 2155. Nah, ini adalah data kerusakan dari 10 kerusakan sebuah produk. Jadi setelah terjadi kerusakan, misalkan kerusakan ke-1, itu tentunya akan diperbaiki, lalu beroperasi kembali hingga terjadi kerusakan kedua. Konsepnya seperti itu. Lalu kita pun harus menghitung time between failure atau TBF. Apa itu time between failure? Time between failure tentunya adalah waktu di antara dua kerusakan yang terjadi. Jadi kerusakan sebelum dan kerusakan sesudah. Atau time between failure ini adalah waktu ketika produk tersebut beroperasi setelah kerusakan pertama dan sampai kerusakan selanjutnya. Sebagai contoh, di antara kerusakan 1 dan 2 itu ada sekitar 230 jam produk tersebut berfungsi sebelum terjadi kerusakan kedua. Lalu dari kerusakan 2 ke 3 itu produk hanya berfungsi selama 34 jam. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya apabila data disajikan hanya dalam tabel itu biasanya lebih sulit untuk dimengerti oleh orang awam yang membacanya. Oleh karena itu, kita harus plotting. Apa yang diplotting? Itu plotting failure time-nya. Mari kita coba lihat. Nah, ini adalah plotting failure time dibandingkan dengan failure number-nya. Jadi seiring perjalannya waktu itu kerusakan sampai 10. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua kelompok data, terutama data waktu kerusakan. Di sini adalah kerusakan 1 hingga ketiga. Di sini adalah kerusakan 4 sampai 7. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah ketika dua kelompok data ini mengindikasikan bahwa terjadi sesuatu, terutama pada produk tersebut atau pada perbaikan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Mungkin bisa dilihat di 3 kerusakan pertama itu data mengelompok. Indikasinya ya data itu produk itu tidak handal atau terdapat cacat atau perbaikannya yang tidak baik. Namun setelah kerusakan ketiga itu umur hidup atau umur pemakaian itu cukup panjang. Bisa dilihat di tabel ini adalah 754. Jadi di antara kerusakan ketiga dan keempat itu cukup lama pemakaiannya. Indikasinya itu terjadi perbaikan yang maksimal dari produk tersebut. Tetapi setelah terjadi kerusakan keempat hingga ke-10 itu data kerusakan itu kembali berdekatan lagi. Indikasinya ya semakin terjadi sering kerusakan dalam rentang waktu yang lebih pendek. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu tahu beberapa terminologi. Yang pertama adalah global time. Global time gampangnya adalah failure time atau T subscript E. Ini adalah waktu kerusakan yang tercatat semenjak dibelinya produk atau waktu 0. Lalu adalah local time. Local time ini itu sama dengan time between failure atau waktu di antara terjadinya dua kerusakan. Seperti itu dinotasikan X subscript E. Lalu yang ketiga ada deterioration dan improvement. Apa itu deterioration? Kita bisa lihat deterioration dari plotting ini.
Ketika waktu kerusakan itu berdekatan, itu terjadi deterioration, terutama yaitu penurunan kondisi produk, sehingga produk menjadi lebih gampang rusak. Itu bisa disebabkan oleh kecacatan bawaan atau proses perbaikan yang tidak maksimal. Lalu improvement tentunya adalah peningkatan fungsi dari produk tersebut, terutama dalam hal lamanya penggunaan atau lamanya pemakaian. Bisa dilihat setelah kerusakan ketiga, lalu dilakukan perbaikan, itu umurnya cukup panjang. Selama 754 jam pemakaian, dia bisa bertahan tanpa adanya kerusakan. Tetapi setelah kerusakan keempat, lalu dia deterioration kembali, seperti itu. Dia menurun kembali kondisinya. Berarti ada indikasi bahwa perbaikannya tidak maksimal atau bahkan produknya cacat, seperti itu. Lalu kita masuk ke istilah yang baru, yaitu mean time between failures atau MTBF. MTBF itu mirip dengan definisi dari TBF yang tadi, time between failure. Sehingga ditambahkan kata mean atau mean, itu berarti rata-rata time between failures. Jadi seperti itu, ini adalah rata-rata waktu pemakaian dari produk. Nah, ini MTBF hanya bisa berlaku untuk repairable systems. Jadi sistem seperti CVT, lalu engine dari mesin dan lain sebagainya macamnya itu bisa dianalisis menggunakan MTBF karena bisa diperbaiki. Nah, oleh karena itu yang perlu dianalisis adalah waktu di antara dua kerusakan atau waktu operasi setelah perbaikan hingga terjadi kerusakan lagi. Seperti itu. Kita ambil kembali data yang tadi. Cara menghitung MTBF itu gampang, hanya merata-ratakan time between failure. Dinotasikan sigma XI dibagi N atau jumlah kerusakannya, ada 10. Atau bisa lebih mudah lagi dengan melihat failure time terakhir, yaitu 2155 dibagi dengan 10. Sehingga untuk data ini rata-ratanya adalah 215,5 jam pemakaian. Nah, seperti itu cara menghitung MTBF. MTBF ini itu harus ditingkatkan tentunya. Semakin lama MTBF, maka semakin lama juga waktu penggunaan atau waktu produk tersebut berfungsi. Seperti tadi yang saya contohkan itu yang di antara kerusakan 3 dan 4 itu produk bisa bertahan selama 750 jam pemakaian. Itu indikasi yang baik, tetapi dari data tersebut tidak konsisten. Itu kembali tergerus lagi atau menurun kembali fungsi produk tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan menerapkan early warning system untuk mendeteksi terjadinya potensi kerusakan. Dalam industri atau dalam dunia permesinan saat ini, di industri 4.0 itu sudah menggunakan robot atau AI. AI tersebut dibekali oleh sensor yang kemudian nantinya akan mengirim data ke AI dan AI akan menganalisis potensi kerusakan yang akan terjadi. Apabila potensinya besar, maka akan segera dilakukan perawatan dari mesin tersebut. Nah, itu adalah MTBF. Nah, MTBF ini mungkin asal-usul dari kenapa dealer atau bengkel seringkali bilang, Pak, kalau udah 3 bulan ini motornya balikin lagi ya ke sini gitu, kita perbaiki lagi, harus diservis. Nah, seperti itu. Itu munculnya dari MTBF. Perusahaan atau dealer pasti sudah punya data historis dari produknya sendiri. Jadi misalkan motor harus 3 bulan sekali ke servis misalkan, atau setiap 2000 km sekali itu harus diservis. Itu perusahaan pasti sudah punya data mean time between failures-nya. Jadi mereka sebisa mungkin mencegah terjadinya kerusakan dengan mengedukasi konsumen supaya mengirimkan motornya atau kendaraannya itu untuk diservis di bengkel. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mean time to failures atau MTTF. MTTF ini hanya berlaku untuk non-repairable systems atau sistem yang tidak bisa diperbaiki. Contohnya seperti bola lampu atau light bulbs. Itu kan kalau kita mati bola lampunya di rumah, itu kita tidak perbaiki, tapi kita langsung beli yang baru dan langsung diganti. Seperti itu kan. Nah, oleh karena itu
mean time to failures adalah waktu rata-rata sebuah item hingga dia tidak bisa berfungsi kembali. Jadi dia tidak bisa diperbaiki, dia hanya bisa di-replace. Seperti itu. Masih menggunakan angka yang sama, tetapi bentuknya kita lihat berbeda. Misalkan, ini adalah data dari 10 item bola lampu. Misalkan ini di rumah si X misalkan. Nah, di rumah si X ini ada 10 lampu dari A sampai J dengan failure time yang berbeda-beda. Jadi umur hidupnya berbeda-beda lampunya. Mungkin kalau teman-teman bapaknya itu biasanya sering nandain bola lampunya dengan spidol. Tanggal pertama kali lampu tersebut dipasang atau digunakan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, misalkan item A itu waktu kerusakannya itu umur hidupnya 340 jam. Sedangkan si bola lampu J itu 2155. Nah, biasanya untuk menghitungnya itu gampang juga. Ini tinggal merata-ratakan failure time-nya sehingga sigma T subscript I dibagi N atau jumlah itemnya untuk MTTF. Apabila dihitung, maka MTTF-nya adalah 1322,5 jam pemakaian. Nah, apa sih pentingnya ini? Kalian bisa bayangkan lampu stadion. Buat teman-teman yang suka bola, suka nonton bola, pernah ngebayangin nggak bahwa gimana sih cara ganti lampu stadion? Tentunya ini pasti susah kan naiknya dan memakan biaya dan waktu. Oleh karena itu tidak mungkin vendor si stadion yang terkait dengan perawatan si stadion itu menggantinya satu persatu nungguin dia rusak. Nggak mungkin. Misalkan lampu ini dulu yang diganti karena udah rusak, nanti lampu lain mah nungguin rusak aja. Nggak bisa kayak gitu. Nah, oleh karena itu biasanya si vendor udah punya data mean time to failures-nya. Tadi sebagai contoh 1322,5 jam. Nah, setiap waktu tersebut maka seluruh lampu stadion itu akan diganti. Kenapa? Supaya nggak bolak-balik dan lebih efisien dari segi waktu dan juga dari segi biaya tentunya. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan nilai mean time to failures itu kita harus melakukan monitoring. Contohnya kembali lagi ke kasus lampu stadion. Apabila si lampu stadionnya mungkin sudah ada pertanda, misalkan sudah kedap-kedip atau sudah mulai redup atau cakupan pencahayaannya mulai berkurang, itu merupakan pertanda bahwa lampu tersebut ada masalah. Oleh karena itu, dengan monitoring yang baik, maka fenomena-fenomena tersebut atau pertanda-pertanda tersebut itu bisa dideteksi lebih dini sebelum mati lampunya, seperti itu. Lalu mean time to repair. Nah, mean time to repair ini sesuai dengan namanya itu adalah rata-rata waktu perbaikan atau waktu rata-rata recovery atau resolution dan lain sebagai macamnya. MTTR ini bisa dihitung untuk repairable ataupun non-repairable systems. Untuk sistem yang bisa diperbaiki atau yang tidak bisa diperbaiki. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan MTTR. Kembali lagi menggunakan data yang tadi, yang pertama, lalu kita kembali lagi dengan bentuk data yang awal, yaitu terkait dengan jumlah kerusakan. Nah, kita misalkan definisikan waktu perbaikannya. Dan waktu perbaikan pun rata-ratanya adalah sigma YI itu dibagi dengan N atau banyaknya kerusakan. Ini untuk kasus yang repairable systems. Sehingga dihasilkan dengan menjumlahkan repair time ini, maka dihasilkan rata-rata waktu perbaikan sebesar 3,2 sekian jam. Seperti itu. Nah, berbeda dengan MTTF dan MTBF, MTTR itu harus diturunkan. Kenapa? Ya, teman-teman bayangkan saja ketika misalkan teman-teman nyervis motor di bengkel atau di dealer. Nah, teman-teman kan kalau nunggu waktu servisnya lama, ya lama-lama juga bete.
Oleh karena itu, sebisa mungkin bengkel atau dealer itu meminimasi waktu perbaikan, karena itu indikasinya dan efeknya itu langsung ke kepuasan konsumen. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk memulai menurunkan MTTR, perusahaan itu harus bisa memahami bagaimana terjadinya kerusakan tersebut atau failures occurrence-nya. Nah, itu bisa dianalisis dengan beberapa tools seperti FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis. Itu mungkin teman-teman familiar di rekayasa kualitas, ataupun tools lain seperti TRIS, Fishbone, FTA, dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Mungkin untuk MTTF, MTBF, dan sekarang MTTR itu terdengar simple. Nah, hanya dengan merata-ratakan, mungkin di Excel hanya dengan average aja gitu fungsinya, tetapi implikasinya sangat luas. Contoh tadi yang saya jelaskan itu contoh penggantian lampu stadion. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin teman-teman tadi kita contohkan hanya 10 data, itu gampang ya gitu untuk dianalisis, untuk diplotting. Bagaimana jika ada lebih banyak data, ada puluhan data? Bagaimana jika ada ratusan data? Bagaimana jika ada ribuan data? Nah, inilah implikasinya dengan big data. Jadi terdapat implikasi dengan big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat banyak. Teman-teman sering mendengar mungkin ini di sosmed. Seperti keahlian utama yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini dari lulusan kuliah atau lulusan sarjana. Salah satunya adalah big data dan data analytics. Nah, nanti kita akan belajar sedikit tentang prinsip-prinsip tersebut, terutama untuk menganalisis data kerusakan menggunakan alat-alat statistik. Oke. Nah, di sini adalah distribusi data. Contoh distribusi data atau distribusi statistik ya adalah Weibull distribution atau exponential distribution. Jadi inilah distribusi data yang umum digunakan untuk memodelkan data kerusakan. Mungkin teman-teman pernah dengar distribusi normal, distribusi F, distribusi T waktu dulu belajar statistika industri. Kali ini kita akan belajar terkait dengan distribusi Weibull dan distribusi eksponensial. Seperti pada pertemuan 1 dan mungkin tugas menonton video mengenai penjelasan cumulative distribution function dan juga probability density function, mungkin teman-teman sudah sedikit familiar dengan istilah ini. Dan ini adalah persamaan-persamaan dari dua distribusi Weibull dan eksponensial. Mungkin teman-teman sekilas mungkin melihat, wah ini apa gitu, wah ini pusing gitu. Nah, mungkin lebih gampangnya nanti kita akan langsung praktik bagaimana mengidentifikasi data kerusakan dan distribusinya. Jadi, untuk memodelkan data kerusakan dan juga memprediksi data kerusakan di masa depan, itu kita harus bisa memodelkannya menggunakan distribusi statistik. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti yang sudah saya jelaskan. Perusahaan pasti punya data historis terkait dengan kerusakan-kerusakan produknya, bisa melalui uji coba ataupun simulasi. Nah, dari data-data yang mereka dapat, biasanya perusahaan itu akan mengidentifikasi data kerusakan yang mereka dapatkan itu berdistribusi apa. Biasanya data kerusakan itu berdistribusi Weibull atau eksponensial. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu distribusi gamma, tetapi itu persamaannya jauh lebih rumit dibandingkan Weibull dan eksponensial. Oke, selain CDF atau Cumulative Distribution Function dan Probability Density Function, itu ada juga Survival Function. Survival Function ini adalah peluang bertahannya sebuah produk untuk tetap berfungsi, sehingga peluang produk tersebut tidak rusak dan terus berfungsi sesuai dengan fungsi yang dideklarasikan sebelumnya. Jadi ini adalah survival function atau fungsi kehandalan. Survival function ini berkebalikan dengan cumulative distribution function. Cumulative distribution function ini atau CDF itu adalah
peluang terjadinya kerusakan dalam selang waktu tertentu. Bisa dilihat semua persamaannya itu fungsi T. Fungsi T ini saya notasikan sebagai waktu. Jadi F fungsi waktu. Seperti itu. Mungkin teman-teman pusing, hold on, jangan dulu terburu-buru untuk menutup videonya, karena nanti kita akan langsung praktik gimana untuk mengoperasikan persamaan-persamaan ini. Di distribusi Weibull dia punya dua parameter, yaitu alfa dan beta. Alfa adalah parameter skala dan beta adalah parameter bentuk. Sedangkan eksponensial itu hanya satu parameter, yaitu parameter skala saja, yaitu theta. Gimana menggunakannya? Ya, nanti kita langsung praktik. Jangan langsung rage quit ya. Oke. Nah, dari persamaan-persamaan ini nantinya kita bisa menganalisis data kerusakan tersebut seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial penggunaan Minitab. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi distribusi dari data kerusakan tersebut seperti apa menggunakan software Minitab. Oke, kita move dulu ke tampilan software Minitab. Oke teman-teman, kali ini kita akan tutorial sedikit mengenai bagaimana cara mengidentifikasi distribusi statistik dari sebuah data kerusakan atau sekumpulan data kerusakan. Nah, jadi stepnya ini cukup simpel sebenarnya, karena kita masih mengenali dulu dasar-dasar penggunaan Minitab. Nah, jadi kita copy data kerusakan yang tadi, yaitu failure time-nya ya, yang di copy. Yang tadi yang data kerusakan pertama 340 dan data kerusakan yang ke-10 itu 2155. Langkah pertama adalah klik menu Start, lalu pilih Quality Tools, lalu klik pilihan Individual Distribution Identification. Nah, nanti akan muncul submenu seperti ini, pop-up seperti ini. Lalu di pilihan Single Column, itu kalian tinggal klik datanya. Saya namai data X, tadi yang data failure time itu, supaya nggak kepanjangan. Nanti yang subgroup size itu kosongkan dulu saja, lalu klik menu Johnson. Nah, teman-teman mungkin pernah belajar di statistika industri atau di teori probabilitas, itu terkait dengan tingkat kepercayaan atau tingkat ketelitian dari sebuah data. Di sini kita menggunakan 0,05 atau yang familiar itu biasanya 0,05 atau 0,10. Jadi saya contohkan 0,05. Implikasinya kemana? Nanti kita lihat hasilnya. Kita klik OK. Lalu kita specify distribusi yang mau diuji. Karena kita sudah dari awal hanya menggunakan distribusi Weibull dan eksponensial, kita uncheck yang distribusi gamma dan juga distribusi normal karena tidak akan digunakan. Tetapi kalau misalkan nanti kepo, teman-teman mau ngoprek atau ngotak-ngatik Minitab, silahkan. Itu coba-coba dipakai, tapi yang paling penting di sistem pemeliharaan kali ini kita hanya menggunakan eksponensial dan Weibull saja distribusinya. Lalu klik OK. Nanti akan muncul probability plot pop-up seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi distribusi data kerusakan tersebut? Biasanya ada dua cara. Cara yang umum itu bisa melihat dengan plot ini. Nah, dari plot ini kita bisa lihat bahwa data eksponensial itu tidak mengikuti si garis tengahnya atau center line-nya. Dan juga ada dua data yang outlier atau data yang berada di luar batas atas ataupun batas bawah dari si plotting distribusi eksponensial ini. Nah, ini indikasi bahwa distribusi eksponensial tidak cocok dengan data yang disajikan, dengan data kerusakan yang kita gunakan. Tetapi berbeda dengan distribusi eksponensial, kita bisa lihat distribusi Weibull itu cenderung polanya mengikuti si garis tengah ini. Dan lebih minim outlier atau data yang ada di luar batas atas ataupun batas bawahnya atau ada di area plottingnya. Nah, dengan demikian kita bisa memilih distribusi Weibull sebagai distribusi yang cocok dengan data kerusakan yang kita miliki.
Nah, tetapi untuk tingkat akurasi pemilihan berdasarkan gambar plotting itu dirasa kurang. Namun memang mudah, tetapi kurang akurasinya, sehingga kita perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sini. Bagaimana cara memilihnya? Nah, kita harus melihat p-value. P-value ini menggambarkan tingkat signifikansi dari si data tersebut terhadap distribusi. Nah, tadi inilah pentingnya tingkat ketelitian sebanyak 0,05 atau sebanyak 5%. Nah, di sini distribusi yang terpilih adalah distribusi dengan p-value lebih besar dari 0,05 yang tadi kita tetapkan sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa Weibull memenuhi persyaratan tersebut, sedangkan eksponensial tidak, sehingga yang terpilih tentu adalah Weibull. Lalu selain itu, biasanya kita menemukan bahwa eksponensial ternyata, misalkan eksponensial itu p-value-nya lebih besar juga dari 0,05, dan Weibull pun sama, lebih besar dari 0,05. Bagaimana cara memilihnya? Itu gampang, kita tinggal pilih p-value yang terbesar, seperti itu. Lalu bagaimana kasusnya jika dua-duanya p-value dari kedua distribusi ini lebih kecil dari 0,05? Nah, itu mungkin problemnya harus kalian mengerti. Nah, contohnya mungkin saya bisa ambil yang eksponensial karena dia secara real dia itu lebih kecil p-value-nya dari 0,05 atau tidak signifikan terhadap distribusi eksponensial. Bisa dilihat ada dua data outlier di sini, atau bisa disebut bias atau galat. Nah, biasanya data-data ini tuh bisa kita eliminasi atau hapus. Nah, setelah dihapus, kita uji kembali distribusinya, apakah p-value-nya sudah signifikan atau belum. Seperti itu. Apabila kasusnya adalah ketika p-value dari dua distribusi itu lebih kecil dari 0,05. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita minimize plotnya. Di sini kita pun akan mendapatkan informasi terkait dengan statistik deskriptifnya, seperti rata-ratanya, standar deviasi, median, angka minimum dan angka maksimum, dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang terpenting setelah kita memilih distribusi berdasarkan hasil plottingnya, itu kita ambil nilai parameternya. Bisa dilihat sesuai yang tadi sudah saya jelaskan bahwa eksponensial itu hanya punya satu parameter, yaitu parameter skala. Sedangkan Weibull itu memiliki dua parameter, yaitu parameter bentuk dan parameter skala. Nah, kedua angka ini atau kedua nilai parameter ini akan kita gunakan nantinya untuk memproses tadi cumulative distribution function-nya, probability density function-nya, survival function-nya, hingga di intensity function-nya. Nah, seperti itu penggunaan Minitab. Nah, ini adalah pengenalan awal terkait dengan interface Minitab-nya dan lain sebagainya macamnya. Untuk mentahannya sudah saya share via Google Classroom, silahkan diakses dan gunakan sebaik mungkin untuk latihan. Oke, mungkin sekian untuk tutorial Minitab. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, setelah kita tutorial Minitab, kita tadi sudah mendapatkan nilai parameter dari distribusi Weibull, yaitu distribusi yang terpilih berdasarkan nilai p-value-nya. Lalu kita harus bagaimanakan nilai distribusi ini? Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi nilai-nilai parameter tersebut sebenarnya tinggal masukin saja ke rumusnya. Tadi kan ada distribusi Weibull itu punya dua parameter, parameter skala dan parameter bentuk. Nah, apa itu parameter skala dan parameter bentuk? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan, akan saya contohkan. Untuk kali ini, tujuan utamanya adalah membuat teman-teman familiar pada persamaan ini. Jadi teman-teman tidak harus langsung paham, tapi teman-teman minimal bisa menggunakan persamaan ini. Ini gampang untuk mencari cumulative distribution function. Teman-teman tinggal masukkan nilai t-nya, karena fungsinya adalah fungsi t atau fungsi waktu. Dan fungsi waktu syaratnya adalah t lebih besar dari 0 atau waktunya lebih besar dari 0. Sehingga teman-teman bisa gunakan Microsoft Excel untuk melihat pola cumulative distribution function-nya, nilai si ft-nya. Misalkan t-nya 1 sampai 1000. Itu teman-teman bisa lakukan.
Terus teman-teman bisa plotting untuk melihat peluang terjadinya kerusakan berdasarkan cumulative distribution function. Atau teman-teman bisa melihat survival function atau peluang produk tersebut tidak terjadi kerusakan melalui persamaan ini. Cukup mudah untuk teman-teman, apalagi untuk mahasiswa teknik industri. Teman-teman bisa tinggal masukkan nilai T-nya dan simulasikan di Microsoft Excel. Seperti itu. Even nilai T itu bisa tak hingga. Jadi teman-teman bisa melakukan simulasi atau mau coba-coba dari angka 1 sampai tak hingga, sampai 1.000.000 pun boleh. Cuman ya balik lagi ke pertanyaan apakah laptopnya kuat atau tidak. Nah, itu bebas gimana teman-teman. Jadi intinya teman-teman tinggal masukkan saja nilai T-nya. Dan satu lagi tadi saya lupa menjelaskan intensity function. Jadi intensity function ini adalah laju kerusakan. Jadi laju kerusakan dari sebuah produk. Semakin tinggi laju kerusakan dalam rentang waktu tertentu atau dalam nilai T tertentu, itu tentunya semakin tinggi juga potensi kerusakannya. Sehingga di pertemuan pertama sebelumnya saya pernah jelaskan minimal repair, imperfect repair, dan total repair atau replacement. Itu teman-teman bisa cek lagi di materi sebelumnya. Itu adalah failure rate atau intensity function dari sebuah produk. Nah, itu bisa menurun dengan adanya perbaikan atau bisa makin meninggi apabila tidak dilakukan perbaikan. Itu coba cek kembali materi pertama, PowerPoint yang di materi pertama. Jadi, oke. Nah, ini adalah contoh pengolahan data yang saya lakukan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan T10 sampai 100 dengan masing-masing perbedaan nilai 10. Jadi 10, 20, 30 sampai 100. Dimana bisa kita lihat semua angkanya itu di bawah 0. Kenapa? Karena tidak ada peluang yang di atas 1. Nilainya pasti di antara 0 sampai 1. Kalau misalkan angkanya 0, berarti itu tidak terjadi. Kalau angkanya 1, itu pasti terjadi. Seperti itu kan konsep peluang. Oleh karena itu nilainya pasti desimal. Nah, ini uniknya berdasarkan data yang saya pakai. Jadi itu emang data random saya ambil dari sebuah buku. Itu justru survival functionnya itu tinggi, hampir mendekati 1. Ini artinya bahwa produk tersebut kehandalannya bagus, sehingga kita bisa lihat potensi kerusakannya itu kecil. Tetapi apabila kita melihat laju kerusakannya, meskipun nilainya kecil 0,0000 sekian, tetapi ada tren meningkat yang cukup signifikan seiring berjalannya waktu. Sehingga meskipun dari survival function itu bisa dilihat kehandalannya bagus, tetapi perusahaan pun atau kita perlu menanggulangi potensi kerusakan yang ada, yaitu misalkan dengan melakukan preventive maintenance atau lain sebagai macamnya. Seperti itu. Bisa jadi dinilai T 1.000.000 itu produk itu sudah tinggi intensitas kerusakannya dan survival function akan cenderung menurun. Kita bisa lihat survival function ini di awal pembelian itu bagus karena masih barang baru. Ini artinya tidak ada cacat. Tapi lama-kelamaan hingga T100 dia terus menurun. Nah, itu seperti itu kondisi pemakaian produk itu. Dia pasti cenderung menurun seiring digunakannya produk tersebut atau seiring bertambah tuanya umur produk tersebut. Nah, itu kita bisa lihat intensity function-nya cenderung meningkat. Nah, itu gambaran penggunaan statistik di sistem pemeliharaan. Seperti itu. Jadi ini adalah saya menggunakan Excel. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja rumus yang ada di sini. Teman-teman boleh coba di rumah. Nah, untuk latihan, jadi ini sebenarnya latihan ya. Karena mungkin kalau tidak diinstruksikan teman-teman ya nggak akan dipelajari lagi. Nah, ini yang bahaya. Karena menurut saya ini penting. Nanti karena terkait dengan data analytics. Salah satu kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Seperti itu. Jadi, buatlah kelompok beranggotakan 2 orang, carilah data kerusakan di berbagai sumber, atau buat data sintetis atau data buatan. Jadi kalian boleh ngasal angka-angkanya, angka waktu kerusakannya seperti yang tadi saya tampilkan.
Nah, coba tampilkan data repairable system ya. Jadi data sistem yang bisa diperbaiki. Itu ambil saja contoh di slide yang awal. Gambarannya seperti itu. Nah, ikuti format yang contohkan materi ini ya. Data boleh lebih dari 10. Tadi kan saya contohin 10, teman-teman mau 20, 30, silahkan lebih banyak, lebih bagus. Tugasnya apa atau latihannya apa? Yaitu identifikasi distribusi data kerusakan tersebut menggunakan Minitab. Softwarenya sudah saya share melalui Google Classroom, silahkan dipergunakan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, gunakan Microsoft Excel untuk mencari perubahan nilai, probability, density function, cumulative distribution function, survival function, dan intensity function. Perubahan nilai T itu bisa ditentukan secara bebas. Oh, ups, dan ini mungkin ada sedikit kesalahan. Harusnya nilai T-nya yang di tengah ya. Nanti akan saya sedikit revisi di PowerPoint-nya ya. Gitu. Kalau untuk di video, tolong pahami bahwa ini harusnya T-nya yang di tengah. Oke? Seperti itu. Lalu lakukan plotting untuk intensity function. Atau teman-teman mau ngide atau ngotak-ngatik untuk plotting survival function, CDF, PDF, silahkan saja lakukan. Lalu analisis plotting tersebut berdasarkan pemahaman masing-masing, berdasarkan yang teman-teman dapatkan dari video pembelajaran ini misalkan. Atau teman-teman mau searching juga silahkan gimana cara menganalisis fungsi intensitas kerusakan atau fungsi kehandalan atau survival function, itu silahkan, gimana preferensi teman-teman. Kirimkan tugas dalam format PDF dan upload tugas tersebut oleh salah satu anggota kelompok ke fitur assignment Google Classroom. Maksimal untuk kelas ini yang hari Selasa itu hari Senin ya. Hari Senin 23.59. Sedangkan untuk kelas yang Senin itu hari Minggu 25 September 23.59. Oke. Mungkin seperti itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga menambah wawasan teman-teman dan terus semangat dan selamat berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.